Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini kami masih akan membahas terkait perda terkait garasi dan masih bersama saya yaitu Bang Babai Suhaimi dari fraksi PKB. Betul. Bang Babai, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yaitu tentang perda terkait garasi ini. Tadi sempat saya berbincang dengan Kepala Dinas Perhubungan bahwa dikatakan ada sejumlah kota yang sebenarnya datang dan terlihat tertarik dengan perda ini. Abang sendiri melihatnya gimana, Bang? Ya, bisa saja daerah tersebut datang tertarik kemari, yaitu tentang bagaimana proses pembuatan perdanya. Yang kan dimana kita sudah mampu pemerintah kota bersama DPRD membuat peraturan daerah. Ingat loh Mbak, bicara membuat peraturan gampang. Yang kan saya yakin semua daerah juga akan mampu membuat peraturan daerah. Yang kan jangankan persoalan garasi, yang lebih rumit dari persoalan garasi pun saya yakin mampu. Persoalannya adalah bukan persoalan membuatnya, tapi bagaimana pengimplementasiannya. Daerah lain datang kemari ingin memperdalam di situ. Dasar hukumnya mungkin dia ingin tanyakan bagaimana proses ke masyarakatnya. Apakah sosialisasinya sudah jalan sehingga bisa disetujui peraturan daerah ini direvisi, yang kan di dalamnya ada pasal yang memasukkan tentang garasi itu. Itu hal yang mudah dan saya yakin daerah lain ingin melihat dari sisi itu. Tapi bicara implementasi kan daerah lain belum tahu. Apakah ini sudah berhasil belum di Depok? Saya katakan dari fraksi PKB sangat sanksi dengan hal ini. Dan nggak yakin hal ini akan bisa dilaksanakan karena butuh perangkat dan sistem. Pertama, kita butuh yang kan peraturan yang mengiringinya tentang hal tersebut. Yang kedua, kita butuh perangkat sistem yang kan berkaitan pengawasan. Apakah nanti semua masyarakat yang punya mobil, punya garasi, siapa yang memantau itu semuanya? Dilakukan pendataan. Yang ketiga, kita butuh perangkat personil yang melakukan untuk yang kan mendata itu, menarik pembiayaan, bagaimana sistem pembayarannya, ya kan seperti itu, berapa bayarannya, Mbak kan bisa hitung sendiri. Kita parkir di pusat perbelanjaan saja, kalau satu hari satu malam atau satu malam saja sudah berapa ratus ribu. Kalau 1 jam saja misalkan 5.000, kalau 12 jam berapa, kali sebulan berapa. Nah ini harus dipikirkan. Apakah perda garasi itu tidak memberatkan masyarakat? Jangankan perda untuk berkaitan garasi, ya maksud saya aturan yang berkaitan dengan menata garasi, parkir saja, ya kan kita perlu menata, perlu berpikir berapa besaran rupiah buat di Depok yang ideal, yang dimana masyarakat tidak merasa keberatan. Satu itu. Yang kedua, sanksinya. Dikatakan dalam perda tersebut 2 juta rupiah. Pertanyaannya, dari mana perhitungan tersebut sehingga muncul angka 2 juta? Tidak bisa. Yang akan menentukan sebuah denda dihitung dari rata-rata. Sampai lagi kalau sudah berbicara denda berarti berbicara kesalahan. Kesalahannya ini seberapa parah? Kesalahannya orang naruh mobil berapa mengganggu ketertiban umum? Kesalahan orang ini yang kan nggak punya garasi apakah mengganggu? Yang kan hal yang namanya sebuah sanksi harus ada perhitungan sampai ke sana. Kalau misalkan garasi dia tidak punya garasi, lantas naruh di jalan, lantas tidak mengganggu lingkungan. Contoh di beberapa komplek-komplek tertentu, garasi itu bahkan memang di jalanan, ditaruh kendaraan itu depan rumah. Kalau itu tidak mengganggu, seharusnya aman-aman saja. Aman-aman saja dan tidak perlu untuk diatur adanya garasi. Yang kan karena jalannya lebar dan itu adalah jalan lingkungan, bukan jalan umum yang kan tetapi jalan yang ada di perumahan tersebut. Namun walaupun katanya ada klasifikasi. Nah, kalau bicara klasifikasi dari 2 juta tersebut untuk siapa? Yang kan kalau bagi perumahan tertentu, rumah mewah di mana jalannya lebar-lebar, besar-besar, katakanlah seperti Pesona Kota Depok, mereka taruh itu mobilnya di depan jalan tidak mengganggu jalan yang ada. Kemudian karena di situ jalannya luas dan tidak mengganggu, lantas nanti itu didenda-dendanya murah, sementara ada perumahan yang jalannya satu-satunya jalan itu kecil, ya kan, dan itu adalah orang yang pas-pasan, kemudian dia harus denda 2 juta. Apakah adil denda yang diberikan oleh pemerintah orang kaya karena naruh mobil di jalan tidak mengganggu ketertiban umum, ada rumah warga yang kebetulan jalannya sempit, itu dikatakan ganggu, berapa besarannya? Di mana perhitungan kita nanti? Tidak bisa. Makanya
Di satu sisi saya setuju, parkir ini harus ditata, tapi berbicara tentang garasi harus kita berpikir ulang untuk menerapkannya di Kota Depok. Iya, betul sekali. Lalu, namun bagaimana Pak jika ada masyarakat, kan ini awalnya sebenarnya muncul perda itu dari keresahan masyarakat yang mengatakan bahwa susah untuk menegur warga lainnya untuk tidak mengganggu gitu, karena ada warga yang merasa terganggu dengan kendaraan tetangganya misalnya gitu. Itu bagaimana? Masyarakat Depok ini sama seperti masyarakat di Indonesia lainnya. Masyarakat yang ramah, masyarakat yang bisa yang memang hidup gotong royong, masyarakat yang bisa terjalin komunikasi dengan baik. Apalah artinya kita punya komponen RT, apalah artinya kita punya komponen RW, punya komponen ada kumpulan-kumpulan yang di tengah masyarakat. Kalau menurut saya hal tersebut sehingga bisa dibicarakan dengan baik. Tidak perlu harus diatur sebuah regulasi yang pada akhirnya membebankan kepada negara dan membebankan kepada masyarakat. Kalau ada keributan yang terjadi gara-gara persoalan garasi di jalan dijadikan dasar hukum, masih ada juga keributan-keributan yang lain. Pertanyaannya apakah harus juga dijadikan perda juga untuk mengatur masyarakat yang ribut gara-gara itu? Kan tidak. Menurut saya ada cara lain. Tidak perlu harus buat sebuah aturan di mana masyarakat yang punya mobil harus punya garasi gara-gara ada yang ribut seperti itu. Yang ribut itu apa persoalannya? Bisa dibicarakan dengan kekeluargaan sesama masyarakat Indonesia, sesama masyarakat kayak gitu. Kalau misal basi jalan kenapa tidak? Jadi jangan orang yang emosional gara-gara naruh mobil di jalan kan seperti itu, harus dibuat sebuah peraturan. Bahaya negara kalau begitu, Mbak. Iya, baik Bang Babai, terima kasih atas informasinya Bang Babai. Semoga informasi tadi dapat berguna bagi pemirsa dan masyarakat lainnya, dan semoga Kota Depok juga sudah siap nanti untuk kedepannya lebih maju lagi. Dan perda ini juga bisa nanti dibicarakan bagaimana baiknya untuk kemajuan bersama. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami hari ini di Suara Jakarta terkait perda soal garasi. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.